Waduh, sok kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Kali ini saya akan mengkarantina bibit porang atau mengisolasi bibit porang ini di bawah pohon cengkeh. Karena apa? Selama ini budidaya porang itu tidak seindah di video YouTube yang luar biasa itu. Maka di sini coba saya akan mereview bahwa budidaya porang itu juga ada kelemahannya, ada risikonya. Maka dari situ di video kali ini mudah-mudahan nanti ya bukan bermaksud apa, kita saling berbagi pengalaman dengan harapan nanti para petani porang semuanya jaya ya karena menguasai ilmunya. Nah, ini bibit dari hasil bongkaran kemarin. Ini kita mengajak si kecil ya mengenalkan ini kita tata, ini kita taruh di hutan kawan-kawan. Ya kenapa? Karena ini hari ini proses bongkar bibit sekaligus menyiapkan lahan. Ini nanti kita karantina beberapa hari, tujuannya apa? Agar kalau memang bibit itu nanti layak kita tanam ya kita tanam. Kalau nanti ada yang berpenyakit dan tidak layak ya kita tidak perlu tanam, langsung kita buang saja. Karena kita rugi sudah nanam tapi nanti mengharapkan panen tetapi tidak ada panennya. Nah, kenapa kok demikian? Apa ada yang rugi? Ini maaf, ini bibit sebagian ada yang jelek seperti ini. Nah, ini juga jelek ini kawan. Nah, yang jelek yang lainnya bagaimana? Yang seperti ini. Ini bibit-bibit ini yang kita sortir agak tidak layak kita tanam karena jelek. Faktornya banyak sekali. Mungkin ini dari bibitnya atau mungkin dari perawatannya, kesalahan pemupukan, atau mungkin ya karena risiko diserang hama. Nah, seperti ini. Ini mestinya kalau tidak seperti ini sudah ya kurang lebih 1 kilo. Coba bayangkan ini terjadi pada tanaman kita yang sudah besar-besar, yang siap panen. 100 biji atau 1000 biji begitu saja. Kita bisa membayangkan berapa besar kerugian kita. Apalagi kalau itu dilakukan oleh pemula yang notabene semuanya masih modal uang. Artinya bukan pengembangan dari miliknya sendiri. Nah, ini kita temukan ada sekitar 20 atau 30. Ya kalau kita anggap nanti ini sekilo kan sudah 30 kilo. Kalau ini terjadi pada 100 umbi kita berarti 1 kuintal sudah terbuang. Artinya kita rugi. Nah, maka pemilihan bibit yang bagus itu sangat penting dalam budidaya porang. Ini misalnya ini kecil, tetapi ini menurut saya ini bagus sekali karena tidak ada satupun luka atau tanda-tanda ada penyakit di bibit ini. Nah, ini sudah warnanya agak hitam karena ini sudah kemarin. Kalau yang agak baru ini masih kekuning-kuningan.
Jadi video yang bagus-bagus yang kita lihat di YouTube itu kita gunakan sebagai motivasi. Tetapi kita juga harus siap mental kalau budidaya porang skala banyak atau skala besar. Karena tentunya tidak ada pekerjaan yang tidak punya risiko, semuanya punya risiko. Kalau masalah porang ini risikonya kalau sudah kita keluar biaya besar, nantinya tidak sukses, tentunya kita juga rugi besar. Nah, maka yang perlu diperhatikan atau kita pikirkan adalah pertama adalah pemilihan bibit yang bagus. Pemilihan bibit yang bagus. Kemudian perawatan yang benar, mulai dari pengolahan lahan, kemudian pemupukan, baik pemupukan dasar maupun pemupukan masa pertumbuhan. Kalau pemupukan dasar misalnya pupuk kandang atau kotoran hewan itu barangkali kita butuh fermentasi, karena di sana ada jamur jahat, ada yang jamur baik. Nah, untuk masalah fermentasi ini nanti kita serahkan ke ahlinya. Nah, ini kami juga masih tahap belajar budidaya. Nah, jadi pertama bibit yang bagus, bibit unggul, syukur kalau kita tahu riwayatnya. Kemudian yang kedua pemupukannya. Ya, nanti kawan-kawan bisa melihat bagaimana pemupukan porang dasar itu pakai kotoran hewan yang sudah difermentasi, sebab nanti kalau salah pupuk bisa jadi belum tumbuh tunas itu sudah gosong umbi kita. Kemudian pemupukan lanjutan masa pertumbuhan itu juga apa kebutuhannya kira-kira. Nah, karena ini sudah tumbuh tunas. Ini setelah karantina, nanti kalau lahannya sudah siap, karena ini sudah bulan September, nah ini kan sehat seperti ini, nanti langsung kita tanam. Kemarin sebagian sudah kita tanam. Nah, ini yang kemarin bongkaran baru, ini masih kekuning-kuningan. Yang lain kemarin awalnya juga seperti ini, tapi sudah berubah warna menjadi kehitam-hitaman. Ya, jadi seperti ini kawan-kawan, ada risikonya. Nah, kemarin yang tahun ini saya malah tambah baru, ada rayap yang berwarna merah yang tahun kemarin belum menemukan. Nah, ada kasus masa penanaman bagus, masa pertumbuhan bagus, sampai kataknya pun bagus. Setelah kita diamkan, ternyata kemarin yang itu tadi yang jelek itu dimungkinkan itu dipangan ulat. Jadi ada serangan ulat. Maka inilah pentingnya kita membongkar. Misalnya 2 musim, nah, alangkah baiknya itu setiap musim kita bongkar. Sekaligus kita pilih mana yang bagus, yang layak, mana yang tidak layak. Nah, mengingat kalau seperti sekarang harga bibit juga sangat melonjak tinggi sekali. Maka sekali lagi kita sesama pemula penting mempelajari kelebihan kekurangan bibit porang ini agar nanti kita tidak rugi terlalu besar dalam budidaya porang ini. Nah, ini nanti sekaligus yang ada penyakitnya yang aktif, misalnya ada ulatnya kita buang, terus kita potong pakai pisau, ya kita sterilkan. Dan agar mudah nanti yang agak besar-besar ini ditanam di satu tempat, nanti itu yang agak kecil-kecil itu ditempatkan di lokasi yang sama agar besok kita mudah. Namun demikian jangan berkecil hati teman-teman. Memang keistimewaan porang itu ada, kita panen itu 2. Jadi bisa panen umbinya dan kataknya. Seperti kasus di bulan ini atau di musim panen ini, alhamdulillah secara umum kataknya
lancar, tetapi ya itu tadi yang busuk-busuk itu berarti kita tidak bisa menjual atau menanam lagi, tetapi keuntungan lainnya ada di kataknya. Nah, kalau tanaman lain yang kita ambil misalnya singkong itu kan cuma bawah umbinya, yang lainnya tidak bisa. Nah, ini kelebihan. Jadi sekali lagi kita perlu belajar terus. Banyak yang bilang budidaya porang itu gampang, tetapi ya tidak segampang yang disampaikan teman-teman di YouTube yang sudah besar-besar itu. Kenapa? Terkadang teori itu tidak sama dengan praktek. Teori itu tidak sama kejadian di lapangan, karena lain wilayah itu nanti juga mungkin berbeda tantangannya, suhunya juga berbeda, tingkat kepanasan juga beda, naungannya beda, pupuknya juga beda. Maka alangkah baiknya kita selalu belajar dan belajar. Dan nanti kita akan mencoba beberapa porang ini yang besar, sedang, dengan model-model pemupukan yang berbeda-beda. Misalnya yang satu ini nanti pupuknya dulu, pupukan yang dulu, baru ini saya taruh di atasnya. Nanti saya akan mencoba porangnya dulu di bawah, lalu pupuknya di atas. Kita mencoba lagi mungkin bawah pupuk, kemudian kita lapisi tanah sedikit, kemudian kita kasih ini, kemudian kita tutup tanah sedikit lagi, kemudian kita pupuk lagi. Hasilnya bagaimana nanti ya kita lihat tahun depan. Nah, jadi teman-teman petani sama seperti saya pemula, ya jangan bosan-bosan belajar ya demi kebaikan atau ya keberhasilan kita bersama. Bukan bermaksud menggurui, karena saya juga masih belajar. Tapi di sini saya cuma menyampaikan bahwa selama ini yang kita lihat itu indah, terkadang kita praktekkan di lapangan belum tentu sama seperti yang disampaikan oleh para master itu, karena tadi lain wilayah, kadang lain tantangannya. Terima kasih sudah mengikuti cerita kami. Jangan bosan berbagi atau berbuat kebaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.